Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Commonwealth, The Bank of Australia, Rogue One. Sebelum kita masuk ke materi, singkat saya membacakan anggota kelompok dari kelompok 5. Yaitu ada Esto Adil Chatami, Fikri Amirullah Jamal, Elsa Veronica Siltonga, Rafmi Atul Ismi, Farah Faiza Habibah, Rizky Bagus Pramana, dan yang terakhir ada Masito Kartika Ningrum. Saya Farah Faiza Habibah akan membahas pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Tindakan dan perilaku yang diambil oleh manajemen senior di sepanjang saga dan apa yang akan saya lakukan secara berbeda selama krisis. Pertama, ASIC memilih untuk berdiskusi dengan CVPL yang menghasilkan solusi bersama untuk mengawasi secara dekat. Don dan tundukannya memberi saran untuk memeriksa sebelum menyetujui. Namun, setelah berbulan-bulan tidak ada tanda-tanda ASIC mengambil tindakan tegas untuk mendapatkan bukti dari CVPL. CBA juga ditekan untuk menyusun skema kompensasi untuk menenangkan klien yang terkena dampak pada November 2010. CBA akhirnya mengajukan skema kompensasi sukarela bagi para korban. Solusi yang dilakukan oleh manajemen ini tidak tepat dan hanya memperburuk situasi. Penyelesaian internal untuk masalah ini tidak akan pernah berhasil karena manajemen sendiri menutupi tindakan curang. Apa yang akan saya lakukan secara berbeda selama krisis, yaitu mengusulkan skema kompensasi yang adil dan rasional bagi setiap korban. CBA harus secara ketat menerapkan manajemen dan kepatuhan yang tepat dalam kebijakan dan aturan mereka, terutama dalam hal tindakan terlarang. Pertanyaan nomor 2. Sejauh mana hal ini mempengaruhi budaya perusahaan dan perilaku karyawan di CBA? Perubahan apa yang akan dilakukan pada rencana remunerasi? Total remunerasi tahun Commonwealth Bank of Australia sangat bergantung pada insentif jangka pendek, seperti bonus. Komisi ditetapkan pada tingkat risiko aset investasi yang dijual. Oleh karena itu, perencana keuangan memiliki insentif untuk mendorong klien mereka memiliki portofolio investasi yang berisiko. Oleh karena itu, budaya CBA ditanam dengan sudut pandang agresif yang didorong oleh penjualan, yang mengarahkan karyawan untuk melakukan aktivitas penipuan untuk keuntungan mereka sendiri. CBA harus mengubah poin lain dalam rencana remunerasi mereka. Mereka tidak harus fokus pada sistem bayar untuk kinerja. CBA harus memiliki gaji tetap untuk karyawannya, namun tetap memberikan beberapa tunjangan dan insentif kepada orang-orang yang mencapai targetnya. Rencana ini tetap akan membuat karyawan mereka berusaha lebih keras, tetapi dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bagus Pramana dengan NIM 15011900137. Di sini saya akan membacakan question 3 sampai question 4. Question 3. Tindakan ASIC dalam case. ASIC lambat dalam menindak permasalahan penipuan pada CFPL dan mengabaikan atas laporan-laporan yang telah berkali-kali masuk. Lalu ASIC tidak dapat bertindak tegas kepada CFPL untuk menyerahkan bukti file klien sehingga pada akhirnya klien tersebut sudah diberikan perusahaan. ASIC juga dinilai menyembunyikan fakta material permasalahan. ASIC baru dapat bertindak dan merespon kritikan dari masyarakat setelah adanya dorongan dari pemerintah Australia dan naiknya isu kepada media. ASIC sebagai Komisi Sekuritas dan Investasi harusnya bisa lebih transparan dan netral dalam menyelidiki kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat tidak menurun dan permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat. Yang poin kedua, kesulitan yang mungkin dihadapi ASIC. Kesulitan yang terjadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan Bank Commonwealth Australia, di mana pada kasus ini pihak perusahaan juga memiliki kecurangan dan menutupi rencana kecurangan dari tim perencanaan keuangan. Selain itu, pihak CFPL yang tidak memberikan bukti file klien kepada ASIC dengan alasan file sudah dibersihkan juga menjadi salah satu kesulitan ASIC dalam memproses kasus ini. Question 4. Peran media bagi pemerintah.
Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta dapat menggali aspirasi publik. Yang kedua, sebagai sarana agar lebih dekat dengan publik. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan secara online dan dapat mengetahui informasi apa yang patut dan tidak patut disampaikan kepada publik. Yang keempat, media sosial dapat menjangkau publik yang lebih luas sehingga diperlukan penyebaran informasi dan secara berkoherensi dengan baik. Faktor-faktor yang membatasi efektivitas media. Yang pertama, informasi dari narasumber yang kurang valid, keterbatasan waktu dalam menjelaskan atau menyampaikan informasi, terdapat pembawa acara yang kurang interaktif dalam menyampaikan informasi sehingga membuat pendengar menjadi tidak tertarik dan bosan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Estadil Hatami. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 5, yaitu kebijakan terhadap pelopor. Kebijakan perlindungan terhadap pelopor sangat penting karena merupakan salah satu hak masyarakat dalam layanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di negara Indonesia, sedangkan Australia tidak memiliki pengamanan konstitusional untuk kebebasan berbicara meskipun telah ada ketentuan untuk melindungi pelopor dengan UU kontra spionase pada tahun 2018, namun media tetap menganggap kebebasan pers masih dibatasi. Selanjutnya, kebijakan perlindungan terhadap moris dari sesama pelopor belum cukup untuk melindungi hal ini. Terlihat di mana perusahaan berusaha untuk menutupi kasus dan mencari tahu pelopor yang membocorkan kecurangan perusahaan kepada media. Nah, untuk perbaikan yang dilakukan itu sudah benar, seperti memberhentikan beberapa karyawan perusahaan untuk mendorong atau memotivasi seseorang untuk maju dalam suara kebenaran, yaitu dengan melindungi hak-hak pelopor secara penuh, sehingga jika terjadi sesuatu konflik atau permasalahan, semuanya dapat berpendapat dan mengeluarkan hak suara mereka kepada publik demi berjalannya perusahaan yang sejahtera. Pertanyaan nomor 6, terdapat poin-poin dari penjelasan perusahaan ASIC terhadap CFPL, yaitu ada perilaku etis yaitu ASIC lambat dalam menindak permasalahan penipuan dalam CFPL dan pengabaikan atas laporan yang telah berkali-kali masuk. Lalu ASIC tidak dapat bertindak tegas dalam CFPL untuk menyerahkan bukti file klien sehingga pada akhirnya file klien tersebut sudah diberikan perusahaan. ASIC juga dinilai menyembunyikan fakta material perusahaan. ASIC baru dapat bertindak dan merespon kritikan dari masyarakat setelah adanya dorongan dari pemerintah Australia dan naiknya isu kepada media. ASIC sebagai Komisi Sekuritas dan Investasi seharusnya bisa lebih transparan dan netral dalam penyelidikan kasus ini sehingga kepercayaan masyarakat tidak menurun dan permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat. Lalu ada kepatuhan, yaitu tidak menaati peraturan dan merusak lingkup kerja perusahaan yang dimiliki oleh ASIC. Lalu poin yang ketiga ada tata kelola, yaitu di dalam sebuah perusahaan terdapat ada wujudnya tata kelola sebagai antaranya yaitu satu transparansi, yaitu merupakan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan. Lalu adanya akuntabilitas, yaitu dengan mengoptimalkan kerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu ada yang pertanggungjawaban, yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan berlaku serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan. Lalu ada kemandirian, yaitu menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun sehingga dengan peraturan ini berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan. Lalu ada kewajaran. Kewajaran yaitu kesadaran dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.
Sekian. Saya Storil Hatami, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT bagian strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu adalah ASIC dengan cepat menanggapi kritik atas perannya dalam laporan senat, dan yang kedua harga saham CBI yang tidak mengalami dampak merugikan yang berkelanjutan, yang ketiga harga saham yang semakin kuat, dan yang keempat pemerintah Australia dengan cepat menanggapi adanya skandal CFPL. Akan menjelaskan opportunity dari Commonwealth Bank of Australia yang terdiri dari yang pertama, pemerintah Australia menerapkan langkah-langkah baru termasuk proposal untuk membuat daftar penasehat keuangan publik industri yang ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dalam industri. Yang kedua, ada membuat peraturan amandemen korporasi yang dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas klien terhadap informasi dan untuk meminimalkan kemungkinan konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada mendirikan kantor pelapor untuk memungkinkan tanggapan yang lebih cepat terhadap pelapor dan memulai proses perbaikan komunikasi dan transparansi di seluruh organisasi. Selanjutnya ada trades dari Commonwealth Bank of Australia yang terdiri dari total remunerasi tahunan perencanaan keuangan CBA yang bergantung pada insentif jangka pendek seperti bonus. Yang kedua ada komisi yang dipatok pada tingkat risiko dari aset investasi yang dijual untuk mendorong klien yang mereka memilih portofolio investasi yang berisiko. Saya masih Tokatika Ningrum dengan NIM 150 120 1438 akan menjelaskan bagian analisis SWOT weakness. Yang pertama ada publisitas negatif dari laporan senat yang mengecam dengan perencanaan keuangan CBA menciptakan riak di seluruh Australia. Yang kedua ada munculnya pertanyaan, apakah proses review benar-benar independen? Yang ketiga ada perencanaan keuangan nakal di CFPL, memanipulasi file klien mereka dan memasukkan dokumen untuk menginvestasikan klien mereka. Yang keempat ada Donald Nguyen, memiliki reputasi yang buruk dalam membukukan penjualan melalui cara yang tidak bermoral. Yang terakhir ada peringkat kepuasan pelanggan CBA mengalami penurunan drastis. Pada kasus ini, kami mengambil tools dengan model fishbone diagram. Terdapat 5 kategori. Yang pertama itu kategori manpower. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu penyalahgunaan peraturan karyawan terhadap klien. Penyalahgunaan ini dilakukan oleh Donald Nguyen untuk kepentingan pribadinya agar mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan komisi yang lebih tinggi ini yaitu harus dilihat dari seberapa besar penjualan investasi yang dijualkan kepada klien dan juga seberapa tinggi risiko yang diambil oleh klien tersebut. Kemudian poin kedua itu kurangnya pengendalian internal. Kurangnya pengendalian internal ini karena adanya breakdown atau gangguan fungsi komunikasi dalam perusahaan seperti kelemahan sistem pengendalian pelaporan dan akuntansi. Kemudian kategori yang kedua itu ada manajemen, ada 3 poin. Untuk poin yang pertama itu tim manajerial perusahaan yang tidak baik. Karena kurang berfungsinya tim manajerial perusahaan dilihat tidak adanya respon atau tindakan setelah ada pelaporan kasus penipuan yang telah dilaporkan oleh Morris dan juga salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Di mana Morris ini sudah melakukan pelaporan kepada tim manajer atau tim manajemen tingkat tengah dan juga tim manajemen tingkat tinggi, namun berkali-kali melakukan pelaporan tidak ada tindakan ataupun respon dari tim manajerial tersebut. Kemudian poin kedua, bidang CFPL yang ikut dalam kecurangan. Di sini maksudnya itu CFPL yang juga ikut dalam kecurangan di saat memberikan kompensasi kepada klien. Kemudian poin ketiga itu ada kinerja CFPL dan ASIC yang lambat dan tidak sesuai standar. Selain itu juga ada beberapa bidang pada perusahaan tersebut yang berusaha menutupi kecurangan yang dilakukan oleh tim perencanaan keuangan. Kemudian pada kategori ketiga itu ada methods. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama itu kecurangan dalam skema kompensasi. Di sini di mana skema kompensasi ini juga dirasa tidak adil
karena masih apa ya, tetap ada kekurangan dan juga kecurangan dan tidak sesuai dengan proses yang seharusnya. Kemudian poin yang kedua itu manipulasi profil risiko untuk portofolio investasi, seperti hal inilah yang dilakukan oleh Donald Nguyen di saat yang dimaksud pada kategori pertama yaitu manpower pada poin pertama tadi. Kemudian poin yang ketiga sistem ASIC dan CFPL yang lalai. Kemudian pada kategori keempat itu ada money. Poin pertama itu penipuan dana investasi klien. Dari sini berujunglah kepada poin kedua di mana klien kehilangan uang investasi khususnya pensiunan, di mana seharusnya para pensiunan ini uh, harusnya tidak mengambil investasi agresif atau risiko yang lebih tinggi. Nah, dari sinilah mulai terlihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Donald Nguyen dan juga tim perencana keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada penurunan substansial. Penurunan substansial ini sebesar 11,5% dari $73,49 menjadi $65,2. Kemudian juga karena adanya reputasi yang buruk dari para klien kepada perusahaan, mengakibatkan seperempat dari tim manajemen itu kehilangan bonus mereka. Kemudian kategori yang kelima dan terakhir itu ada environment, ada 3 poin. Yang pertama itu knowledge masyarakat yang masih kurang mengenai sistem investasi sehingga hal-hal ini masih dapat terjadi. Kemudian poin yang kedua, kurangnya informasi dan sosialisasi dari karyawan. Hal ini mungkin saja disengaja karena memang tadinya para Donald Nguyen ini ingin atau sudah berniat untuk melakukan manipulasi demi keuntungan pribadinya. Kemudian poin yang ketiga, sistem pengendalian perusahaan yang lemah. Karena jika sistem perusahaan itu sudah tinggi atau ketat, harusnya kejadian-kejadian ini akan minim terjadi karena sudah ada pengecekan dan juga SDM-nya harusnya sudah lebih paham sehingga penipuan-penipuan seperti ini harusnya tidak terjadi, Pak. Kemudian poin yang ketiga itu ada sistem pengendalian perusahaan yang lemah. Karena jika perusahaan itu sudah memiliki sistem yang kuat, harusnya pelaporan yang dilakukan harus lebih cepat ditindaklanjuti dan harusnya juga penipuan-penipuan dan mengenai portofolio klien ini harusnya sudah melalui pengecekan yang ketat dan lebih aman harusnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.